Assalamualaikum. Nyambung tadi cerita. Di sini kita tempat pandai besi. Kita teringat dengan kisahnya Ken Arok, yang dianya itu memesan sebuah keris kepada Empu Gandring. Ini asli ya, bagaimana cara pembuatannya, dan mungkin sedikit banyaknya membuat seperti ini mungkin nggak bisa semua orang bisa. Memang harus ada trik dan teori, dan harus ada waktu yang tepat untuk cara pembuatannya. Alhamdulillah, ini kebetulan kita diberikan segelas kopi. Memang kebiasaan kita sering ngopi di depan. Alhamdulillah ya. Dengan bang siapa nih? Bang Kodrat ya. Bang Kodrat. Jadi kini kita buat topik adalah pembuatan keris Empu Gandring, yang memang diwarisi sama saudara kita Kodrat yang ada di Pinang Ripan. Hah? Selama ini kita hanya tahu memakai parang yang kita pakai, namun kita nggak tahu bagaimana proses cara pembuatan parang yang masih dipakai secara manual. Kelihatannya gampang, tapi dia mau pakai tenaga luar dan dalam. Salut ya, suasana seperti ini sendirian. Ini kalau membuat nih kan, kalau biasa aja, kalau memang nggak ahli kan nggak bisa buat. Hah? Nggak bisa kan? Nah, jadi kan kalau memang berarti kan ada teori ke ilmu tenaga dalaman ya. Dan biasanya orang yang membuat ini dia tidak kaya. Sama itu dengan orang buat batu, dengan orang bangun rumah, sama tukang jahit. Nah, kenapa? Karena parang dia sendiri pun di rumah pun nggak ada, tapi dia buat ke orang bisa. Macam mana mau ada parang, begitu nampaknya parangnya bisa dibeli orang, parang dia sendiri pun nggak ada. Nah, udah jadi parangnya. Ini masih diproses lagi ya. Hah? Nah, ini masih diproses lagi. Ini penggerendaan. Oke ya. Terima kasih sama abang kita Kodrat. Nah, ini udah jadi pisaunya. Nah, ini tinggal 10% lagi selesai.
Ini harga sampai berapa? Rimpun. Hah? 50. 50.000. Allahu Akbar. Tapi ngerjakannya setengah mati. Sendirian bisa dia mengerjakannya. Ya, ini adalah proses pembuatan parang yang dari besi bekas. Seharusnya dia tuh biasanya main bertiga, tapi dia sendirian. Ini proses pembentukan tangkai. Yang sudah menonton ataupun yang belum mensubscribe, tolong subscribe-kan YouTube Ismet Ardan Store Channel biar Anda tidak gagal paham. Ya, tonton sampai habis. Ini adalah proses pembuatan keris empu gandring yang entah-entah kita nggak tahu apakah beliau ini termasuk murid daripada empu gandring pun kita nggak ngerti. Oke, sampai di situ mungkin kita nggak bisa berlama-lama pasal terlalu membosankan nanti orang yang melihat. Sampaikan di kolom komentarnya Ismet Ardan Sitorus Channel pembuatan keris empu gandring yang diwarisi oleh abang kita Kodrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Di sini kita memproses ataupun membuat suatu video bagaimana seorang pandai besi mengadakan besi-besi yang sudah terbuang, dia buat menjadi parang. Tenaganya memang luar biasa. Biasanya ini dia membuat seperti ini biasa pakai 2 orang, tapi dia sendirian. Ini kalau orang kosong-kosongan aja berat untuk dia membuat seperti ini. Ini kita langsung lihat dari dekat bagaimana proses cara pembuatan parang yang masih dibuat secara manual. Ini kita berada di desa Kampung Baru, Pinangripan, ya, Kabupaten Asahan. Jadi dia memang sengaja dia buat seperti masker karena memang suasananya kan panas.
Di satu hari berapa biji? Hah? 5. Luar biasa tenaganya. Salut sama dia mengerjakan sendirian. Tapi pandai besi ini dengan Bapak Kodrat, dia hanya sebagai sambilan, tapi dia mempunyai keahlian cara pembuatan parang. Teringat kita sama cerita Empu Gandring. Membuat keris Empu Gandring. Itu pernah dengar kerungu sejarah itu ya? Empu Gandring ya. Yang Ken Aroknya itu dia memintakan pembuatan keris. Tapi untuk saat ini yang menempah keris belum ada ya. Udah ada juga yang pesan keris, belum ada ya. Cuman Ken Arok tadi itu berkhianat kepada siapa itu yang buatnya itu? Empu Gandring. Nah. Cuman ini yang buat ini masih muda. Belum empu lagi. Masih Kang. Si Kakang. Cuman kalau dulu dia belum ada blower, sekarang sudah ada blower. Ya, ini kita teringat dari pembuatan keris Empu Gandring yang diminta sama Ken Arok, yang pada saat itu dia ingin melamar Ken Dedes. Yang pada akhirnya dia bunuh Empu Gandring dikarenakan kerisnya itu belum selesai. Yang cerita itu melegenda. Oke, next on. Nanti kita sambung